tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Selamat menyaksikan. Pada hari pertama praktikum, saya melakukan penanaman biji kecambah, mengamati pertumbuhan kecambah dengan menggunakan media pasir. Sebelum penanaman, pasir terlebih dahulu dibasahi agar kondisi menjadi lembab dan mendukung proses perkecambahan. Setelah ini, biji diletakkan di dalam pasir dengan kedalaman yang cukup. Pada hari pertama ini, belum terlihat adanya perubahan yang signifikan secara kasat mata. Namun sebenarnya biji sudah mulai mengalami proses penting, yaitu penyerapan air yang disebut imbibisi. Air yang diserap oleh biji menyebabkan biji menjadi lebih lunak dan sedikit membengkak. Proses ini sangat penting karena dapat mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji. Enzim tersebut berperan dalam menguraikan cadangan makanan yang tersimpan di dalam biji menjadi energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Meskipun akar tunas belum terlihat pada hari pertama, proses di dalam biji sudah mulai berlangsung secara aktif. Pada hari kedua, biji kacang yang ditanam mulai menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan. Kulit biji mulai pecah dan muncul akar kecil radikula yang berwarna putih. Akar ini tumbuh ke bawah untuk mencari air dan nutrisi. Selain itu, beberapa biji mulai memperlihatkan calon batang kecil yang mulai muncul ke atas. Pertumbuhan pada hari kedua menunjukkan bahwa biji sudah mulai berkecambah karena mendapatkan air yang cukup. Pada hari ketiga, pertumbuhan kecambah semakin jelas. Akar sudah bertambah panjang dan mulai muncul akar-akar kecil, akar cabang. Batang kecambah mulai tumbuh ke atas dan terlihat lebih tinggi dibanding hari sebelumnya. Daun pertama, atau disebut juga daun lembaga, mulai terlihat. Meskipun masih kecil dan belum terbuka sempurna, warna kecambah umumnya masih pucat karena belum banyak terkena cahaya matahari. Pada hari keempat, pertumbuhan kecambah semakin pesat. Batang tumbuh lebih tinggi dan mulai tampak lebih kuat. Daun lembaga mulai membuka dan terlihat lebih jelas dibandingkan hari sebelumnya. Akar semakin panjang dan bertambah banyak, sehingga kecambah dapat menyerap air dengan lebih baik. Warna daun mulai berubah menjadi hijau karena mulai mendapatkan cahaya matahari. Pada hari kelima, kecambah mengalami pertumbuhan yang semakin jelas dan cepat. Batang tumbuh lebih tinggi dan mulai tegak. Daun sudah terbuka dengan baik dan berwarna hijau segar karena mendapatkan cukup cahaya matahari. Akar semakin panjang dan bercabang lebih banyak, sehingga penyerapan air dan nutrisi menjadi lebih optimal. Kecambah mulai terlihat seperti tanaman kecil yang siap berkembang lebih lanjut. Perkembangan nyamuk berlangsung melalui 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa, dan imago, disebut juga sebagai nyamuk dewasa. Proses ini dikenal sebagai metamorfosis sempurna. Pada tahap pertama, nyamuk betina meletakkan telur di permukaan air yang tenang. Telur tersebut akan menetas dalam waktu 1 hingga 2 hari tergantung pada kondisi lingkungan. Setelah telur menetas, nyamuk memasuki tahap larva yang dikenal sebagai jentik-jentik.
Pada tahap ini, larva hidup di dalam air dan bergerak aktif. Larva memperoleh makanan dari mikroorganisme yang terdapat di air, seperti alga dan bakteri. Larva juga bernapas dengan cara mengambil udara dari permukaan air menggunakan alat pernapasan khusus. Selama tahap larva, nyamuk mengalami beberapa kali pergantian kulit sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Setelah mencapai ukuran tertentu, larva kemudian berkembang menjadi pupa. Setelah melewati tahap larva, nyamuk memasuki tahap pupa. Pada fase ini, pupa tidak lagi melakukan aktivitas makan, namun tetap hidup di dalam air dan masih dapat bergerak. Pupa merupakan tahap peralihan dari larva menuju nyamuk dewasa. Di dalam tahap ini terjadi perubahan bentuk tubuh secara sempurna hingga akhirnya menjadi imago. Setelah proses perkembangan selesai, pupa akan pecah dan mengeluarkan nyamuk dewasa yang kemudian dapat terbang dan melanjutkan siklus hidupnya. Setelah melalui tahap pupa, nyamuk berkembang menjadi imago atau nyamuk dewasa. Pada tahap ini, nyamuk keluar dari pupa dan mulai dapat terbang. Nyamuk dewasa akan mencari makanan. Nyamuk jantan umumnya menghisap nektar bunga, sedangkan nyamuk betina menghisap darah untuk membantu proses pembentukan telur. Setelah itu, nyamuk betina akan kembali meletakkan telur di permukaan air, sehingga siklus hidup nyamuk terus berlangsung.